Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menjadi guru haruslah ikhlas. Berapapun gaji yang ia terima tidak boleh dipermasalahkan karena membagikan ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan. Lantas apakah konsep ikhlas memang seperti itu? Menurut Muhammad Husnaini dalam buku 80 Pepiling Diri, ikhlas bukan berarti menolak imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menerima ataupun menolak imbalan tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menolak imbalan karena takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia tidak ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga bukan memberi sedekah ala kadarnya. Jumlah sedekah yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah disebabkan takut dikira tidak ikhlas, maka ia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap aktif maupun pasif ketika menerima nasib yang kurang baik, tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Bahkan kalau orang yang ditimpa musibah hanya berdiam, pasrah tanpa melakukan apapun supaya terlihat ikhlas, berarti orang tersebut tidak ikhlas. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, baik itu berupa materi ataupun jasa, harus dilandasi dengan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Ketika sampai pada level tersebut, ia tidak akan menghiraukan apapun yang terjadi setelahnya. Apakah ia akan mendapatkan balasan dari orang yang ia bantu atau tidak? Kondisi hatinya juga tidak akan berubah-ubah. Hatinya tidak menjadi senang ketika mendapat balasan, tidak juga bersedih ketika tidak mendapatkannya. Bahkan dalam ayat di atas, sebatas ucapan terima kasih pun tidak ia harapkan. Hal ini menjelaskan bahwa upah atau gaji yang ditetapkan karena bekerja tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Apabila sejak awal bekerja dan meniatkannya karena Allah, maka ia sudah menjadi orang yang ikhlas. Adapun gaji yang diberikan memang sudah menjadi hak karena
telah mengerjakan atau mengerahkan waktu dan tenaga untuk bekerja, sehingga jumlah gaji yang diterima tidak bisa menjadi patokan untuk menilai keikhlasan seseorang. Jamaah Jumat rahimakumullah, keikhlasan juga menjadi landasan pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin beribadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Karena beribadah memang harus ditujukan hanya kepada Allah. Kalau kita beribadah tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas, maka harus hati-hati karena bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Ibadah yang dilakukan supaya dilihat orang akan menjadi riya yang merupakan syirik kecil. Apabila ibadah karena ditujukan kepada selain Allah, maka orang yang melakukannya telah jatuh kepada syirik dan itu merupakan dosa besar. Perintah beribadah dengan ikhlas terdapat dalam surat Arafat ayat 29 yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata karenanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Syekh As-Sa'd di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengikhlaskan dalam ayat tersebut adalah beribadah dengan tujuan hanya kepada Allah semata. Tidak ada tujuan lain, juga dalam berdoa dan berharap sasarannya hanyalah kepada Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada akhirnya kita harus kembali memperbaiki niat kita dalam segala aspek perbuatan yang dilakukan, baik kegiatan ibadah maupun kegiatan lainnya, karena segala perbuatan yang kita lakukan akan bernilai sebagaimana yang kita niatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah agar semua perbuatan yang kita lakukan semoga menjadi amalan yang ikhlas dan mendapat ridha Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyati fil jasadi wa iyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.